Saya serahkan kepada Ibu Coach untuk memimpin jalannya ujian. Kepada Ibu, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak penguji kami, ada Bapak Mustaqim Karim, SHMM. Yang kami hormati Pak Gunawan. Apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu Pak Gunawan. Kemudian Baik, yang Bu. Oke, Bapak. Kemudian peserta kami yang berbahagia pada siang hari ini menjadi peserta ke-10, ya. Dengan namanya berat ini, Pak. Aditya Putra Pakusadewo ini. Aduh. Oke, ya namanya luar biasa ini. Saya sudah bayangkan waktu SMA ini ya, Adit ya. Kamu lingkar-lingkari nama itu apa enggak susah itu di ujian ya. Oke. Kemudian host kami ada Pak Zainal dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Pada siang hari ini, Aditya, silahkan mempersiapkan bahan tayangnya ya, yang mana nanti ada beberapa peraturan yang harus kami sampaikan. Yang pertama adalah peserta kami beri waktu 5 menit untuk penyajian ya. Masuk di dalamnya slide pertama judul, slide kedua latar belakang, slide ketiga penapisan isu menggunakan APKL, slide keempat diagram Ishikawa atau fishbone, slide kelima rancangan aktualisasi, dan yang terakhir adalah jadwal tentatif. Kemudian nanti kami akan memberikan waktu 5 menit untuk Bapak Gunawan selaku mentor untuk memberikan penguatan, 10 sampai 15 menit untuk Bapak penguji memberi penguatan dan juga kritik dan saran agar rancangan aktualisasi peserta latsar kami bisa lebih sempurna. Oke, untuk efisiensi waktu silahkan Adit di-share screen dulu. Silahkan di-share screen bahan tayangnya, kemudian jangan lupa di slideshow. Untuk lebih efisien, langsung saja kami serahkan kepada Aditya Putra Paku. Waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya sudah bisa terlihat. Ya, sudah. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak penguji, Ibu Coach, mentor, dan host yang eh, bisa hadir pada siang hari ini. Baik, di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Infografis Interaktif Berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG, Daerah Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kabupaten Donggala. Sini saya perkenalkan singkat untuk profil saya. Nama saya Aditya Putra Pakusadewo, biasa dipanggil Adit. NIP 2001 05 14 2025 06 1002, nomor NDH nomor 2, kemudian jabatan pengelola sumber daya air ahli pertama, unit kerja bidang SDA, Dinas PUPR Kabupaten Donggala, angkatan 42. Selanjutnya masuk ke latar belakang. Di sini isu prioritas yang saya angkat adalah belum tersedianya data geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala. Kondisi saat ini data irigasi tersebar dalam dokumen manual dan save file yang terpisah. Kemudian tidak dapat diakses tanpa perangkat lunak JIS khusus. Data epaksi dan rekapan manual bidang tidak terkoneksi. Kemudian yang terakhir di Renstra DPUPR 2025 sampai 2029, database kinerja irigasi belum tersedia. Adapun dalam kondisi saat ini akan berdampak jika tidak ditangani, yaitu yang pertama perencanaan rehabilitasi tidak berbasis data akurat, kemudian pengambilan keputusan pimpinan tidak didukung data spasial, tumpang tindih data epaksi dan kondisi aktual yang akan berlanjut, kemudian target kinerja irigasi Renstra sulit tercapai. Tentu saja kondisi yang diharapkan yang pertama adalah data irigasi tersedia dalam format interaktif berbasis SIG, dapat diakses via browser atau smartphone tanpa instalasi software,
memuat kondisi lokasi foto dan atribut teknis secara lengkap dan dapat diperbarui berkala sesuai kondisi lapangan. Kemudian dalam analisis isu saya menggunakan metode APKL. Di sini terdapat dua isu prioritas dengan nilai APKL tertinggi. Kemudian saya lanjutkan ke tapisan menggunakan metode USG. Di sini terpilih isu utama yaitu belum tersedianya data geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala. Kemudian masuk di analisis penyebab atau diagram fishbone. Di sini terdapat 5 penyebab. Yang pertama skill, yaitu kurangnya SDM yang kompeten JIS, belum ada program pelatihan pemetaan, kemudian sistem belum ada sistem data geospasial, tidak ada SOP pengolahan data, kemudian di suppliers tidak ada mitra data spasial, keterbatasan perangkat JIS. Kemudian yang selanjutnya safety, belum ada standar keamanan data. Yang kedua, tidak ada sistem backup data. Yang terakhir yaitu surrounding. Yang pertama, topografi kompleks dan tersebar. Selanjutnya adalah minimnya anggaran pemetaan. Untuk selanjutnya yaitu rancangan gagasan kreatif yang saya angkat yaitu infografis interaktif berbasis SIG daerah irigasi. Untuk rancangan kegiatan yang pertama itu adalah persiapan aktualisasi. Di sini tahapan kegiatannya adalah konsultasi dengan mentor, koordinasi pimpinan dan izin akses data, dan menyiapkan perangkat dan timeline. Output dari tahapan kegiatan pertama adalah rencana kerja siap. Yang kedua, pengumpulan data dan verifikasi data. Adapun tahap kegiatannya, yang pertama mengunduh data dari e-faksi, rekap data manual bidang, kemudian verifikasi kesesuaian data. Outputnya adalah dataset yang terverifikasi. Kemudian selanjutnya adalah pengolahan dan integrasi data. Tahapan kegiatannya yaitu setup ArcGIS 10.8, kemudian dilanjutkan dengan input data manual ke JIS. Selanjutnya adalah styling dan quality check. Adapun outputnya adalah peta irigasi yang terintegrasi. Selanjutnya adalah ekspor dan infografis. Di sini mengekspor KMZ dan KML. Selanjutnya atur layer di Google Earth Pro. Selanjutnya susun pop-up infografis. Untuk outputnya adalah infografis yang interaktif. Kemudian tahapan kegiatan yang kelima adalah publikasi data. Untuk yang pertama import ke Google My Maps, kemudian atur hak akses dan bagikan link untuk sosialisasi. Selanjutnya monitoring dan evaluasi. Monitoring pemanfaatan, kemudian evaluasi efektivitas. Yang terakhir susun RTL dan laporan akhir. Outputnya yaitu evaluasi dan RTL. Selanjutnya untuk jadwal tentatif di minggu pertama tanggal 9 sampai 15 April yaitu persiapan aktualisasi juga dengan pengumpulan dan verifikasi data. Kemudian di minggu kedua tanggal 16 sampai 22 April pengumpulan data dan verifikasi data dengan pengolahan dan integrasi data. Minggu ketiga pengolahan data dan integritas data dan ekspor dan infografis. Kemudian di minggu keempat ada publikasi ke Google My Maps. Dan di minggu kelima monitoring dan evaluasi inovasi. Sekian presentasi rancangan aktualisasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangannya.
Saya kembalikan kepada host. Oke, baik. Terima kasih untuk Aditya Putra Pakusadewo yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Silahkan di stop share dulu. Kami lanjut ke Bapak Gunawan selaku mentor. Silahkan untuk memberikan penguatan kepada peserta kami. Kepada Bapak, waktu dan layar disilahkan. Ya, halo Bu, kedengaran Bu? Iya, Bapak, silahkan. Ya, ya terima kasih. Eh, dengan apa yang tadi disajikan sama Pak Adit, Insya Allah apa di, yang di Insya Allah dokumen aktualisasi ini Insya Allah dapat membantu bidang SDA dalam segala hal. Karena yang pertama Bu, kita di Dinas PU ini khususnya di bidang sumber daya air memang yang pertama itu kekurangan SDM. Nah, itu yang paling pertama. Dengan adanya aktualisasi ini Bu, Insya Allah dapat membantu kami di bidang, dapat menyajikan dokumen-dokumen dari semua daerah irigasi Bu. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Bapak yang telah memberikan penguatan kepada peserta kami. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Penguji, Bapak Kabid PKMF, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kepada Bapak Mustaqim, kami persilahkan. Mustaqim Karim. Ya, terima kasih Bu Coach. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri selaku coach, kemudian yang saya hormati pula Pak Gunawan ya selaku mentor, kemudian Saudara Aditya Putra Pakusadewo ya selaku peserta latsar dan kawan saya Pak Zainal ya selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, Aditya Putra Pakusadewo, belum lagi ditambah gelarnya ini, SPWK. Dulu. Apa ini? Sarjana? Perencanaan wilayah dan kota, Pak. Oh, sama dengan anakku kau ini berarti. Sarjana teknik perencanaan wilayah ya? Iya, Pak. Alumni mana, Dek? Alumni UNTAD, Pak. Oh, Unpad. Oh, angkatan barusan 2000? Angkatan 2019. Oh, 2019. Berarti senior dari anak saya. Tapi anak saya di Unhas SPWK juga. Iya, Pak. Tahun kemarin, tahun 2025. Terima kasih Aditya, rancangan aktualisasinya diberi judul infografis interaktif berbasis sistem informasi geografis SIG daerah irigasi pada Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala. Berarti Aditya di bidang apa namanya Cikasda apa namanya di bidang Sumber daya air, Pak. sumber daya air, betul, bidang sumber daya air ya. Dari penulisan rancangan aktualisasi ya, mulai dari judul, kemudian komposisi, sistematika, bab per bab ya, kata pengantar, ya saya kira sudah tidak banyak yang saya berikan koreksian lagi atau saran karena saya lihat sudah bagus ya. Tinggal nanti mungkin dirapikan lagi ya penulisannya sehingga nanti pada saat aktualisasi tampilannya lebih bagus dari yang ini ya. Baik, Pak. Kemudian untuk latar belakang ya, jadi di latar belakang dalam penulisan rancangan aktualisasi paling tidak menggambarkan 3 hal ya. Yang pertama
ada regulasinya terkait dengan sumber daya air. Saya lihat sudah ada ini Undang-Undang Nomor 17 ya. Tapi saran saya mungkin kalau bisa ada regulasi yang lebih teknis dimasukkan ya. Baik, Pak. Mungkin dalam bentuk PP atau PMK atau mungkin ada perdanya yang lebih terjabar lagi bisa dimasukkan ya, supaya lebih teknis ya. Nah, kalau menurut saya kalau undang-undang ini masih sangat umum ya. Ada pasti ya turunan dari undang-undang ini ya. Itu yang kalau menurut saya yang dimasukkan Siap, Pak. ya. Misalnya dasar hukum yang mendasari pengelolaan data irigasi antara lain, kan disebut sini antara lain ya, berarti lebih dari satu kalau menyatakan antara lain ya. Ya, Pak. Nah, kemudian judulnya apa tadi? Infografis terinteraktif berbasis sistem ya, informasi geografis. Nah, mungkin bisa dimasukkan juga data-data terkait dengan irigasi yang ada di Kabupaten Donggala ya, dalam penyajian latar belakang ya. Tadi seperti yang dijelaskan di paparan itu ya dibahasakan saja di sini di apa namanya di latar belakangnya ya. Baik, Pak. Jadi tambahkan terkait dengan kondisi kekinian dulu ya, kondisi yang saat ini terkait dengan apa eh, irigasi ya, data irigasi yang ada di Kabupaten Donggala itu mungkin dimasukkan dulu pada kondisi saat ini. Nah, selanjutnya yang kedua saya sarankan untuk dimanfaat aktualisasi. Ya. Manfaat aktualisasi ini bisa dicatat juga ya si Iya, Pak. Aditya ya. Iya, Pak. Eh, Manfaat aktualisasi ini kan ada 4 ya. Jadi yang pertama bagi pemerintah daerah, mungkin kalau saran saya akan lebih bagus kalau langsung disebutkan bagi pemerintah daerah Kabupaten Kabupaten Donggala ya. Baik, Pak. Yang bagi instansi dijelaskan saja bagi dinas pekerjaan umum apa Dan PUPR penataan ruang. Iya, Pak. ya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Donggala ya. Baik, Pak. Nah, kemudian mungkin langsung kita masuk pada analisis isu dan identifikasi isu sehingga apa namanya didapatkanlah isu yang menjadi apa gagasan dari dalam rancangan aktualisasi ya. Pak sedikit Aditya ceritakan bagaimana penggunaan analisis PKL ini dengan identifikasi isunya dengan menggunakan metode USG. Baik, Pak. Ya. Di Silakan. sini, iya, izin Pak. Di sini setelah dari analisis APKL, lanjut ke metode USG, itu digunakan untuk menentukan isu utama dari 2 isu nilai tertinggi yang dari APKL. Ya, karena masih ada yang sama ya. Iya, Ada, iya Pak. Kemudian di sini ada 3 indikator. Yang pertama, U itu adalah urgensi, kemudian S adalah keseriusannya, seriousness, dan yang ketiga G itu adalah growth-nya. Dari kedua isu yang dari APKL yang tertinggi tadi, eh,
berdasarkan apa namanya? Berdasarkan penilaian Ya, yang tertinggi adalah belum tersedianya data geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala. jadi inilah yang menjadi core isunya ya. Siapa? Belum ada ketersediaan atau belum tersedianya data geografis daerah irigasi Kabupaten Donggala. Arti memang selama ini belum ada ya titik-titik pemetaan geografisnya ya, Dia masih dalam bentuk manual, Pak. manual. Ya. Nah, kemudian gagasan dari rancangan aktualisasi ini dibuatlah ya, dibuatlah apa namanya rencana kegiatan yang akan menjawab isu tadi. Siapa? Ya, ada berapa kegiatannya? Eh, ada 6, Pak. 6 kegiatan ya. 6 kegiatan, masing-masing kegiatan tahapannya berapa ini? Masing-masing kegiatan, 3, masing-masing tahapan kegiatan ada 3 sampai 4, Pak. 4 ya. A, B, C, D, ya. 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ya. Jadi nanti kegiatan dan tahapan kegiatan ini eh, bisa menjawab apa yang menjadi isu. Ya, misalnya di kegiatan 3 ya, 3 dan kegiatan 4 ini yang menjadi inti ya eh, terkait dengan isunya ya, Ya, Pak. integrasi data ARSIGIS begitu penyebutannya ya, ARGIS, Pak. ARGIS ya. Ini ARGIS dia bentuknya seperti apa ini? Dia software khusus pengelolaan pemetaan, Pak. Oh, software. Sebelumnya belum ada softwarenya ya? Bagaimana, Pak? Bisa diulang? Maaf. Softwarenya memang belum ada ARGIS ini. Kalau softwarenya memang sudah ada, Pak. Cuman untuk datanya kan belum ada. Jadi pengolahan datanya itu menggunakan aplikasi ArcGIS ini, Pak. Aplikasi ARGIS ya. Iya, Pak. Kemudian ada penciptaan akun data Google. Iya, Pak. Nanti ada pembuatannya. Ya, intinya nanti Aditya bisa apa namanya meyakinkan ke saya terkait dengan alur kerja dari apa gagasannya ya. Kemudian bisa membuktikan kepada saya eh, pada saat kita nanti ujian ya. Siap, Pak. Nah, bukti-bukti terkait dengan semua kegiatan dan semua tahapan kegiatan ini itu bisa apa namanya Aditya uh, buktikan sehingga nanti ada pembeda sebelum rancangan aktualisasi ini dibuat dengan sesudah ya. Baik, Pak. Ya. Nah, untuk itu nanti tolong diperhatikan jadwal tentatif yang sudah disusun dalam rancangan aktualisasi ini ya, mulai minggu pertama atau minggu kedua di April ya, sampai nanti eh, minggu kedua, minggu pertama di bulan Mei ya. Baik, Pak. Nah, nanti pada saat ujian baru kita lihat ya, baru kita lakukan pembuktian. Siap, Pak. Baik, saya kira itu, dan untuk Pak Gunawan mohon
lakukan support, dukungan, dan juga melakukan penilaian terhadap kompetensi bidang tugas dari Aditya. Ya, Baik, Pak. saya kira saya kembalikan kepada Bu Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak penguji yang telah memberikan penguatan dan juga arahan agar rancangan aktualisasi peserta kami bisa lebih sempurna. Untuk Bapak Gunawan, terima kasih Bapak. Sampai berjumpa lagi sebulan Ya, lagi ya Pak ya. baik, Bu. Oke, baik. Selanjutnya untuk Aditya Putra ya, silahkan lakukan perbaikan secepatnya, kemudian menghubungi PIC ya, Siap, Adit. Bu. Siap, Bu. Oke. Kemudian kami serahkan kembali ke Pak Zainal. Silahkan Bapak. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada penguji atas sarannya yang telah diberikan. Terima kasih kepada coach yang telah memimpin jalannya ujian. Terima kasih kepada mentor atas penguatan yang telah diberikan kepada Aditya Putra Pakusadewo. Sekian seminar rancangan aktualisasi kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Bu. Ya.